Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang rencana indah semesta buat kamu. Judulnya itu, ini tidak kebetulan, semua yang terjadi itu semua rencana indah dari semesta buat kamu. Seperti apakah ceritanya? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, baik Virgo. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Virgo. Fokus ke kartu ini. Ini tidak kebetulan. Semua yang terjadi sudah rencana indah dari semesta buat kamu. Ini bacaan general, akan banyak energi yang ketarik, jadi bisa saja resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Virgo. Jika di sini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Dan kita akan lihat zodiak-zodiak orang-orang yang mungkin kamu fokuskan ataupun yang akan terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Justice, Libra, dan ada Strength atau Leo. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Virgo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita akan coba lihat di kartu Eight of Cups. Jelas sekali di sini ada sebuah energi yang kamu miliki. Ya, energi apakah itu ya? Siapa yang penasaran? Nah, mungkin ada nih beberapa dari Virgo kayak pengen move on ya, pengen melupakan masa lalu, kamu pengen healing, di sinilah ini energinya. Jadi mungkin kamu merasa kayak, oh inilah waktunya untuk aku bisa meninggalkan semua ini. Inilah waktunya untuk aku bisa healing. Inilah waktunya untuk aku bisa menyembuhkan diri aku sendiri ya. Ini yang mungkin kamu pikirkan ya Virgo. Sehingga apapun dulu kekecewaan, apapun dulu kesedihan, pengkhianatan juga, ataupun kesengsaraan kamu ya, semua itu akan berakhir ya. Karena pasti ya ada hikmah dari semua yang terjadi pada kamu ya. Jadi yang kamu lewati dulunya, hidup kamu mungkin yang butuh perjuangan, butuh usaha, butuh doa dan lain sebagainya, itu akan membuahkan hasil ya. Kenapa? Karena kamu itu terlahir dari lingkungan-lingkungan mungkin penuh dengan masalah, sehingga membuat ataupun membentuk diri kamu itu menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang benar-benar kayak tangguh gitu loh, ya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin dulunya di lingkungan yang mungkin serba dia miliki gitu ya, dengan mudah entah itu mungkin harta orang tua, warisan atau apa gitu ya, dan mereka mungkin tidak memperjuangkan seperti kamu ya, sehingga dia menjadi seseorang kayak ya mungkin akan menjadi seseorang yang tidak memiliki kekuatan atau power gitu loh, atau dia akan menjadi rapuh di sini ya. Itu dia, jadi kamu ini adalah seseorang yang benar-benar kayak bisa memutuskan sendiri, menjalankan sendiri gitu ya. Kamu berjuang sendiri ya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang mensupport, ada orang-orang yang mungkin membantu kamu itu mungkin atas pertolongan dari semesta buat kamu. Ya, tidak ada ya kebetulan ya. Intinya tuh semua terjadi itu pasti udah direncanakan oleh semesta buat kamu. Ya, mungkin di sini agar kamu menjadi orang yang kuat, agar kamu bisa menjadi seseorang yang tangguh gitu ya. Nah, karena terkadang kita mikir ya, kok hidup orang itu enak ya? Kok hidup orang itu enjoy-enjoy aja? Kita nggak tahu. Orang yang hidupnya itu enak, masalahnya mungkin banyak, tapi hanya saja mungkin dia bisa menyimpan,
atau dia dia bisa menyelesaikan ya. Berbeda mungkin ada orang-orang yang terlihat jelas sekali kalau dia itu menderita, itu tanda mungkin dia rapuh gitu loh. Karena mungkin hidupnya biasa kayak senang gitu ya. Dia bisa hidup bahagia. Tahu-tahu pas ada masalah, ada ini dan itu, dia kayak nggak kuat gitu loh. Merasa kayak menderita banget. Padahal itu sebenarnya adalah satu rencana Tuhan juga sih buat kamu ya. Agar kamu bisa menjadi orang yang kuat, orang yang benar-benar kayak apa ya, bisa menjadi seseorang yang bisa berhati-hati juga begitu ya. Nah, aku lihat di sini juga ada Three of Swords. Nah, ini juga menggambarkan, kenapa kamu ingin melupakan? Karena kamu nggak mau menderita terus, kamu nggak mau berada di keadaan yang begitu terpuruk gitu loh. Nah, ini kesakitan, kesedihan. Nggak tahu nih, ini mungkin dalam dalam hal cinta kamu ya, entah itu kamu disakiti, dikhianati ya, terjadi pengkhianatan sampai hati kamu berdarah-darah gitu ya. Nah, jadi ini membuat kamu merasa kayak aku nggak sanggup nih melihat ini. Begitu menderitanya, sampai mungkin sulit untuk bangun. Jadi mungkin akhirnya ada seseorang yang mungkin akan benar-benar membantu kamu, eee, merasakan bahwasanya, "Oh, aku harus bisa bangkit nih." Karena seseorang ini benar-benar kayak akan tulus nih membantu kamu. Dia mungkin tidak akan ada imbalan apapun ya untuk membantu kamu, karena bisa dikatakan juga seseorang ini memikirkan kamu, memikirkan penderitaan kamu. Ya, mungkin inilah hikmah ya dari semua masalah ini. Saat kamu mungkin ditinggalkan, disakiti, dikhianati, ternyata ada seseorang yang tulus, benar-benar tulus. Karena dia datang saat kamu terpuruk. Dia datang saat kamu benar-benar kayak butuh bantuan. Nah, karena selama ini mungkin ya, kamu dulunya sukses, kamu dulunya happy, bahagia, banyak orang yang mendekat ke kamu. Tapi saat kamu terpuruk, semua pada menjauh. Hanya tersisa satu orang ini yang berada di dekat kamu. Ya, Virgo. Inilah dia seseorang itu. Sehingga akhirnya kamu merasa, oh, inilah hikmahnya. Ada seseorang yang benar-benar akan menjaga aku. Ada seseorang yang tulus untuk membantu aku menyembuhkan luka aku. Gitu ya. Ini dia. Oke, semoga aja ya seseorang ini benar-benar akan tulus kepada kamu. Dan ini juga ada Six of Pentacles. Ini adalah gambaran di mana akhirnya kamu akan merasakan kenyamanan. Kamu akan merasakan, wah, ini bijaksana banget nih orang gitu ya. Aku merasa kayak dilindungi, aku kayak diayomi ya. Mungkin antara kamu dengan dia ini ada perbedaan umur, perbedaan usia begitu. Sehingga akhirnya disitulah terlihat ataupun kamu merasakan kenyamanan bersama dia ya, Virgo. Dan aku juga melihat ya, seseorang ini benar-benar kayak apa ya, jika kamu ini punya masalah di dalam keuangan kamu, jika kamu punya masalah mungkin dalam bisnisnya kamu, di mana di bisnisnya kamu itu mungkin banyak orang yang toksik ya, atau mungkin banyak orang yang sudah menipu kamu, ternyata masih ada orang yang baik membantu kamu. Dia yang tulus gitu loh. Dia benar-benar kayak bijaksana banget orangnya, ya. Ini terlihat, dia udah kaya ya, udah mapan, udah sukses dan dia tidak sombong. Dan dia adalah seseorang yang benar-benar kayak, ya mungkin pantas sih, layak sih buat kamu ya. Atau ini juga bisa saja kamu layak untuk mereka-mereka yang mungkin dulu pernah mengabaikan kamu. Dan kamu sekarang sudah terlihat mapan sempurna ya, di mata orang-orang yang dulu, menyepelekan kamu ya. Karena terkadang ya kita manusia ya, pasti banyak energi-energi negatif yang akan muncul apalagi saat kita sudah beranjak menjadi, sukses, bahagia, mapan, dan sebagainya ya. Oke. Di sinilah dimana kamu akhirnya punya keberanian untuk mengambil satu keputusan yang besar dalam hidup kamu, yaitu meninggalkan seseorang yang dulunya kamu cintai, atau meninggalkan pekerjaan ya, yang dimana di sana banyak orang-orang toksik ya. Dan akhirnya saat kamu move on, disitulah saat kamu memutuskan, disitulah bahwasanya Tuhan memberikan uh, rencana indahnya itu kepada kamu, yaitu menemukan kamu dengan seseorang, menemukan kamu juga dengan keberuntungan kamu dari segi finansial begitu ya. Dan aku juga melihat kamu itu akan menjadi seseorang yang tangguh benar. Kenapa? Kamu bisa menaklukkan ini. Walaupun kamu perempuan, kamu orang yang bisa menaklukkan siapapun. Binatang buas sekalipun kamu bisa taklukkan. Karena kamu menaklukkan itu dengan kesabaran kamu, dengan ketulusan kamu juga. Ya, Virgo. Ini yang aku rasakan. Oke?
Sehingga kamu jangan merasa, "Oh, kenapa ya hidup aku itu kayak nggak adil banget," gitu ya. Kamu jangan, justru harus kamu syukuri. Karena dengan begitu, Tuhan akan membentuk diri kamu itu menjadi orang yang kuat, sabar. Tapi kalau kamu tidak pernah merasakan hal ini, penderitaan, kesedihan, ya ingatlah saat kamu bertemu dengan masalah, kamu akan sulit menghadapinya. Justru kamu akan merasa jatuh sejatuh-jatuhnya, ya. Jadi harus kamu syukuri. Apapun keadaan kamu, syukurilah itu. Oke, Virgo. Kita akan coba lihat dengan kartu Oracle. Apakah selanjutnya akan terbaca buat Virgo di sini? Oke. Dua lagi akan kita ambil. Ya. Wow, service. Nah, ini. I feel good when I can help other. Nah, inilah. Ini yang menggambarkan bahwasanya kamu itu benar-benar kayak sudah berubah banget gitu ya. Kamu itu adalah seseorang yang akan mulai berempati. Kamu akan bisa melayani siapapun, membantu siapapun. Karena kamu merasa kayak bahagia banget saat aku bisa membantu orang lain. I feel good when I can help other. Ya, ini service. Arti kata itulah kamu. Karena ini juga kamu anggap adalah satu faktor kamu bisa merasakan sebuah kemudahan dalam menjalankan hidup, ya. Akhirnya mungkin ya, masalah pun ada, tapi kamu bisa menyelesaikannya gitu loh. Dan kamu merasa kayak masalah ini nggak berat-berat banget gitu loh. Kenapa? Karena kamu selalu memudahkan semua urusan orang, sehingga urusan kamu juga dimudahkan oleh Tuhan. Itu sebuah rencana indah ya dari semesta buat kamu, oke? Nah, aku juga melihat, Heal, I will honor the physical vessel that ends around my soul, ya. Aku juga melihat bahwasanya kamu itu akan bisa menyembuhkan keadaan kamu dalam kondisi apapun kamu bisa sembuh. Ini hebatnya kamu, karena itu kamu punya energi inner strength gitu ya. Kamu memiliki kemapanan, kamu berani memutuskan sesuatu dalam hidup kamu ya. Karena itu penting dalam hidup ya, keyakinan kamu, kepercayaan diri gitu ya. Dan doa kamu yang terpenting ya. Sehingga saat kamu benar-benar kayak ya healing, kamu bisa menyembuhkan diri kamu, secara otomatis kalau kamu bisa menyembuhkan orang lain ya, diri kamu juga harus sembuh dulu gitu. Makanya di sini aku melihat kamu kayak suka banget ya membantu orang-orang, suka banget di sini aku lihat ya. Karena I feel good when I can help other ya, other. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada kamu selanjutnya? Ada growth. I want to expand my consciousness and my awareness ya. Aku melihat akan ada pertumbuhan banyak ya, nantinya entah itu rezeki kamu, kesempatan kamu ya, peluang-peluang yang kamu dapatkan. Jadi semua itu akan mudah kamu, miliki dan kamu lihat ya, sehingga akhirnya hidup kamu akan bisa lebih terarah lagi ke depannya. Jadi jangan kamu sesalilah gitu ya, suatu keadaan yang menimpa kamu, kamu jangan sesali. Justru harus kamu syukuri karena dengan begitu akhirnya kamu akan menemukan yang terbaik. Terkadang kita harus menemukan dulu nih yang salah-salah gitu ya, agar kita bisa menemukan yang benar gitu. Karena kita pasti ya, pepatah mengatakan ya, kita harus banyak belajar dari hal-hal yang benar-benar kayak salah ya, belajar dari kesalahan begitu ya. Nah, jadi tidak langsung benar gitu. Relationship, nah aku juga melihat, akhirnya banyak nih orang-orang yang akan terkoneksi dengan kamu. Banyak orang-orang yang mungkin akan menyukai kamu. Banyak orang-orang yang mungkin akan berlomba-lomba mencari perhatian kamu karena kamu di sini adalah orang yang benar-benar kayak baik banget gitu. Kamu orang yang tulus ya, kamu orang yang ikhlas, kamu orang yang smart ya, energik gitu ya. Ini juga ada down, and release the need to know all the answer. Ya kamu membutuhkan perubahan ya untuk, mengetahui, apa-apa yang terjadi pada diri kamu. Intinya kamu butuhkan jawaban dari semua yang terjadi ini atau dari masalah ini ya. Dan jawaban itu apa? Ya mungkin, eee, kebahagiaan ya, keberhasilan, kesuksesan ya. Karena pasti akan ada hikmah di balik semua kejadian yang sudah kamu alami, walaupun itu kesengsaraan, pengkhianatan ya, eee, kamu pernah tertipu ya, atau disakiti, hadirnya orang ketiga gitu, diselingkuhin, itu semua itu akan menjadi sepele bagi kamu ya. Itu mungkin kamu tidak akan menghiraukan lagi kalau ada hal itu terjadi. Ya kalaupun nanti dikhianati, artinya dia bukan yang terbaik, pasti ada lagi nih yang paling baik nih dari dia gitu. Ya jadi kamu mikirnya situ aja.
kamu di sini sudah bisa mulai kayak mengontrol emosi, mengontrol pikiran kamu dan lain sebagainya ya Virgo. Aku merasakan itu. Oke Virgo, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat Virgo. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur. Walaupun tidak resonate, jadikan ini sebagai sebuah motivasi bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi Virgo, dadah.